Hadirin sekalian, mari kita dengarkan bersama sambutan yang disampaikan oleh yang terhormat Bapak Dr. Haji Husnul Marom MHI. Kepada beliau kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sepindah malih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah walhamdulillah tsummal hamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin qad hilati adun ya Rasulullah. Para kiai, para alim, para ulama yang saya taati, wabil khusus dumateng Romo Profesor Dr. Kiai Haji Abdul Ghafur. Mudah-mudahan beliau beserta keluarganya senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, umur panjang, manfaat dan barokah untuk Indonesia dan untuk kita semuanya, bahkan untuk dunia. Amin Allahumma amin. Yang saya hormati guru saya, guru kita semuanya, Romo Kiai Haji Abdul Rauf, Wakil Bupati Lamongan, dan yang saya hormati saudara saya Gubernur Jawa Timur yang saat ini alhamdulillah hadir diwakili oleh Bapak Kabag Mental Pemprov Jawa Timur. Yang saya hormati saudara saya Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lamongan, Bapak Kapolres, Pak Kodim, semuanya yang saya hormati dan saya banggakan, para ustadz, ustadzah, Pondok Pesantren Sunan Derajat, Lamongan, Jawa Timur, semuanya yang saya hormati dan saya cintai, para orang tua, wali santri yang berbahagia, yang saya hormati, dan anak-anakku semuanya, para santri, santriwati yang baru saja diwisuda. Alhamdulillah, panjenengan semuanya, khususnya Romo Kiai Pondok Pesantren Sunan Derajat adalah menjadi contoh berkehidupan di Indonesia. Karena itu apa yang ditampilkan mulai tadi sampai baru saja dan juga dipraktekkan di dalam setiap kehidupan di pondok pesantren selama 24 jam itu semuanya sudah sesuai dengan atau sejalan dengan program dan kegiatan unggulan Bapak Menteri Agama Republik Indonesia, yaitu Gus Yakut Khalil Qomas, yaitu penguatan moderasi beragama. Pondok pesantren ini menjadi contoh dan panutan karena moderatnya, moderasi beragama, santrinya saling bisa memberikan hormat kepada sesama, dan ini sudah dicontohkan ketika zaman Nabi Muhammad SAW, bahwasanya kata Nabi, wahai umatku, kalau kamu tetap ingin menjadi umatku, tetap menjadi golonganku, maka hormati sesama, hormati tempat ibadah orang lain, hormati cara ibadatnya orang lain.
itu sudah dicontohkan ketika zaman Nabi Muhammad SAW. Dan alhamdulillah di Indonesia ini, termasuk Pondok Pesantren Sunan Derajat ini, tidak ada santri pun yang tidak moderat, semuanya moderat. Moderat itu contoh yang tadi itu termasuk moderat. Menghormati orang lain moderat, menghormati kedua orang tuanya moderat, menghormati kedua orang tuanya, guru-gurunya dan sebagainya itu moderat. Karena moderat itu definisinya adalah anak-anakku semuanya, cara memahami, cara bersikap, cara bertingkah laku, cara berkata itu sesuai dengan ajaran agama yang kita anut. Kalau kita orang Islam tentunya harus sesuai dengan ajaran Islam. Dan madhab yang ada di Indonesia yaitu yang tengah-tengah tawasud. Bapak dan Ibu, Romo Kiai yang saya hormati, terima kasih. Alhamdulillah. Dan program yang sangat sesuai mulai tadi saya lihat itu adalah transformasi digital. Transformasi digital di pondok pesantren ini mulai yang paling bawah, tingkatannya sampai ke lembaga S2, semuanya adalah sudah familiar dengan transformasi digital. Dan ini sesuai dengan program Kementerian Agama Republik Indonesia. Banyak hal yang semestinya yang harus saya sampaikan. Terima kasih Romo Kiai, terima kasih para ustadz dan ustadzah, keluarga besar Pondok Pesantren Sunan Derajat Lamongan, dan selamat sukses untuk adik-adik anak-anakku semuanya. Mudah-mudahan ilmu yang telah mendapatkan ridho dan barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan itu tentunya supaya ilmu kita tidak dicabut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, wajiblah bagi kita semuanya senantiasa untuk hormat dan mendoakan kepada kedua orang tua, kepada para guru, keluarga besar Romo Kiai, dan juga kepada sekitarnya. Dan insya Allah semuanya itu kalau itu kita lakukan semua, ya tentunya ajaran agama Islam harus tetap dipegang teguh oleh santri Sunan Derajat. Insya Allah kalau itu sudah didapat semuanya, insya Allah kita menjadi sampai kapanpun, sampai meninggal pun, insya Allah tetap menjadi santri dan insya Allah husnul khatimah. Terima kasih atas perhatian panjenengan semuanya, dan saya akhiri, bila mana ada kata-kata khilaf dari saya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin, sambutan yang kedua akan disampaikan oleh Kabag Bina Mental Spiritual Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Jawa Timur. Kepada yang terhormat Bapak Doni Nugroho SOS MM, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya mengucapkan permohonan maaf karena sedianya Ibu Gubernur rawuh, karena ada acara yang tidak dapat ditinggalkan, terpaksa mewakilkan kepada kami. Izinkan kami akan membacakan sambutan Gubernur Jawa Timur. Sambutan Gubernur Jawa Timur pada wisuda santri Pondok Pesantren Sunan Derajat Paciran Lamongan, Lamongan 19 Maret 2022.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati pengasuh Pondok Pesantren Sunan Derajat, Profesor Dr. Kiai Haji Abdul Ghafur. Yang saya hormati Bapak Wakil Bupati. Yang saya hormati Bapak Kapolres dan Bapak Dandim. Yang saya hormati Bapak Kakanwil Kemenak Jawa Timur. Yang saya hormati para wali santri, para wisudawan dan wisudawati santri Pondok Pesantren Sunan Derajat yang saya banggakan. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah hari ini kita masih diberikan nikmat sehat dan kesempatan. Sholawat serta salam kita panjatkan kehadirat Nabi Agung Muhammad SAW, sehingga dapat bersama-sama hadir dalam acara wisuda santri Pondok Pesantren Sunan Derajat Paciran Lamongan. Semoga dengan kehadiran kita semua di sini memberikan suntikan semangat kepada santri untuk mengembangkan ilmu yang telah diperoleh di pesantren. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, secara pribadi dan selaku Gubernur Jawa Timur, menyampaikan apresiasi kepada Pondok Pesantren Sunan Derajat yang telah mengembangkan model pendidikan yang menyeimbangkan antara agama, iptek, keterampilan hidup yang diperlukan masyarakat saat ini. Semoga dengan pelaksanaan wisuda santri ini menjadi titik pijak yang memacu lembaga ini untuk terus-menerus meningkatkan kualitasnya secara lebih baik di masa yang akan datang. Para kiai, Pak Masaik, dan Bapak Ibu yang saya hormati, program peningkatan kualitas pendidikan agama dan keagamaan dewasa ini merupakan program terpenting dan paling strategis dalam pembangunan agama, khususnya dan pembangunan nasional pada umumnya. Keberhasilan program tersebut akan menjadi barometer baik buruknya kondisi masyarakat saat ini dan di masa yang akan datang. Disinilah terlihat jelas bahwa peran dan fungsi secara efektif pendidikan agama dan keagamaan dalam penataan kembali struktur masyarakat yang beriman, bertakwa, cerdas dan berketerampilan hidup menjadi sangat strategis. Karena eksistensi dan perilaku masyarakat di masa depan akan ditentukan oleh tingkat keberhasilan fungsi pendidikan agama itu sendiri. Dalam upaya mencapai keberhasilan pendidikan agama dan keagamaan itulah, maka saya memandang bahwa peran pondok pesantren menjadi sangat penting dan strategis. Untuk itulah pondok pesantren sebagai bagian integral sistem pendidikan nasional dituntut untuk secara terus-menerus mengembangkan kualitas penyelenggaraannya. Dalam pengembangan pondok pesantren, paling tidak terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan sebagai lembaga pendidikan, lembaga dakwah, dan sebagai lembaga yang mampu memberdayakan masyarakat. Dalam konteks perubahan masyarakat yang begitu cepat dan meluas, maka pesantren dituntut untuk terus-menerus meningkatkan kemampuan dan kepekaannya dalam memahami perkembangan kebutuhan masyarakat itu sendiri. Yang kedua, pondok pesantren dituntut untuk terus-menerus melakukan penyempurnaan kurikulum yang sesuai dengan aspirasi masyarakat, namun tidak meninggalkan kekasannya. Pembekalan pendidikan yang konkret, aktual, dan relevan, seperti bahasa asing, ilmu komputer, IT, dan keterampilan hidup lainnya, menjadi kebutuhan substantif yang perlu juga dipertimbangkan. Dengan demikian, pondok pesantren sebagai lembaga yang dikenal murah dan terjangkau akan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat masa kini dan masa mendatang. Yang ketiga, kualitas manajemen pengelolaannya. Bagaimanapun kualitas sistem manajemen pengelolaan akan berakibat pada tinggi rendahnya kualitas lulusan. Para kiai dan Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, demikian sekelumit apa yang bisa saya sampaikan kepada para wisudawan. Saya ucapkan selamat atas keberhasilannya dalam menimba ilmu di Pondok Pesantren Sunan Derajat. Semoga ilmu yang diperoleh bermanfaat bagi masyarakat dalam ikut serta menata negeri ini. Jagalah nama baik santri dan Pondok Pesantren Sunan Derajat. Kepada Pondok Pesantren, saya sampaikan dukungan dan apresiasi atas upaya yang dilakukan dalam ikut serta mengembangkan pendidikan. Semoga Pondok Pesantren Sunan Derajat terus-menerus dapat meningkatkan kualitasnya dalam rangka membangun umat di masa depan. Terima kasih, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu meridhoi
melindungi dan memudahkan usaha luhur kita untuk membangun Jawa Timur, membangun Indonesia ke arah yang lebih baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa.